Ikannya mantap guys. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Budidaya ikan nila saat ini sedang marak dilakukan oleh semua kalangan masyarakat, khususnya di Indonesia. Namun, tidak bisa dipungkiri jika banyak dari para petani ikan yang mengeluhkan dengan kegagalan dalam budidaya ikan nila. Untuk kalian yang sedang mencoba untuk budidaya ikan nila, bisa juga untuk mengikuti tips dan trik untuk sukses. Tonton videonya sampai habis ya. Kunci sukses budidaya ikan nila dari awal sampai panen. Persiapkan kolam budidaya. Kolam untuk budidaya ikan nila sebaiknya dibuat dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan ikan itu sendiri. Kolam harus mempunyai kedalaman yang cukup serta juga air yang cukup bersih dan mengalir agar bisa mendapatkan ikan nila yang berkualitas. Pilih bibit ikan yang berkualitas. Sebaiknya untuk pemilihan bibit ikan nila yang berkualitas serta juga sehat untuk memastikan pertumbuhan dan produksi ikan nila yang maksimal. Pilih bibit ikan nila yang baik dan sehat. Namun, sebaiknya bibit ikan nila diperoleh dari peternak maupun juga toko ikan yang terpercaya. Karena jika mendapatkan bibit secara alami, kemungkinan besar akan adanya luka pada tubuh ikan nila. Pilih lokasi tepat untuk membudidayakan ikan nila. Lokasi yang baik di sini yaitu tempat yang mempunyai air yang bersih, mengalir, serta juga tidak tercemar, bahkan mempunyai suhu yang sesuai dengan kebutuhan ikan nila sendiri. Persiapkan kolam budidaya ikan nila yang baik, bisa menggunakan kolam budidaya yang harus dirancang sedemikian rupa sehingga air bisa mengalir dengan baik dan kolam gampang untuk dibersihkan. Beri pakan ikan secara teratur. Ikan nila bisa kalian beri pakan berupa pelet ikan maupun juga pakan alami, seperti halnya plankton serta cacing. Pemberian pakan ikan nila harus dilakukan secara teratur untuk memastikan jika pertumbuhan ikan nila yang baik. Beri pakan ikan nila secara teratur serta sesuaikan dengan kebutuhan. Ikan nila pada umumnya bisa memakan plankton, alga, cacing, serta serangga. Akan tetapi, apabila ingin mempercepat pertumbuhan ikan, maka bisa memberikan pakan tambahan yang mengandung protein seperti halnya pelet ikan. Jaga kualitas air. Kualitas air kolam ikan nila di sini sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan ikan. Pastikan juga jika air dalam kolam budidaya mempunyai kadar oksigen yang cukup, suhu yang sesuai, serta tidak tercemar oleh apapun. Lakukan pemeliharaan dan perawatan kolam. Lakukan juga pemeliharaan secara rutin, seperti halnya membersihkan kolam dan mengganti air kolam secara teratur. Periksa juga kondisi kesehatan ikan nila secara berkala. Lakukan proses tindakan pencegahan dan pengobatan apabila ikan sakit maupun juga terkena penyakit. Penggunaan obat-obatan sebaiknya di sini dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya setelah berkonsultasi dengan ahli ikan maupun juga dengan dokter hewan. Pemanenan. Ikan nila bisa masuk dalam tahap panen setelah mencapai ukuran yang cukup besar dan layak jual. Pemanenan bisa dilakukan dengan cara menggunakan jaring maupun juga alat lainnya.
Sebaiknya pilah dan pilih ikan nila yang memiliki kualitas baik dan ikan nila kualitas standar, agar nantinya tengkulak yang membeli tidak merasa kecewa ya sahabat. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Teknik pembuatan kolam. Ketinggian lokasi juga sangat berpengaruh pada suhu kolam nantinya. Budidaya ikan nila akan berjalan dengan baik apabila mempunyai ketinggian air yang tepat, yaitu kurang lebih sekitar 0-500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu saja, untuk ukuran kolam juga berpengaruh dalam budidaya ikan nila. Untuk benih ikan nila pada umumnya, tinggi kolam sekitar kurang lebih 60 cm. Akan tetapi, untuk pembesaran ikan nila, kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100 hingga dengan 150 cm. Dalam proses peletakan kolam pada dasar tanah, maka kalian di sini harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan. Pembuatan kolam terpal tersebut tidak boleh menggunakan bahan yang tajam, yang mana bisa berisiko untuk merusak terpal. Sehingga jika diteruskan, maka akan mengakibatkan kolam ikan menjadi bocor dan rusak. Budidaya ikan nila harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Apabila kita menggunakan kolam terpal di tempat yang padat warga, alangkah baiknya jika kita juga harus perhatikan air limbah dari kolam itu sendiri, supaya nantinya tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusi yang paling tepat yaitu dengan cara membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam terpal dengan sungai yang ada di areal sekitarnya. Tahap pengisian air kolam. Pengisian air kolam tidak boleh dilakukan sembarangan ya guys, supaya nantinya hasil panen ikan nila bisa memuaskan. Sahabat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk ikan nila sendiri kedalamannya kurang lebih berkisar di antara 100 hingga 150 cm dengan pH 7 maupun juga pH 8. Dan pastikan juga jika air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih serta juga jernih, agar bisa bebas dari patogen.